Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Ramadianti dengan NPM 2021-2150-0214 R3D. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang prinsip perencanaan dan prosedur pembelajaran. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengajaran membaca. Langkah awal guna meningkatkan keberhasilan pembelajaran membaca adalah memahami berbagai prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Nutal tahun 1996 mengemukakan beberapa prinsip umum pembelajaran membaca. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca anak. Beberapa tahapan dalam pembelajaran membaca tersebut adalah: A. Memberanikan anak membaca. B. Mendorong anak membaca. C. Menjajaki kemampuan baca anak agar mengetahui kelemahan anak dalam membaca. D. Modeling membaca, yaitu mendemonstrasikan cara-cara yang dibutuhkan anak dalam membaca. E. Klarifikasi, yaitu memberikan contoh membaca. Yang kedua, ada kemampuan baca anak tidak dapat dibentuk secara sekaligus, melainkan harus selalu dibentuk secara perlahan. Yang ketiga, pengajaran membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. Yang keempat, pengajaran membaca harus senantiasa ditunjukkan guna membangun kemampuan anak berinteraksi dengan teks. Yang kelima, ada pembelajaran membaca harus dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. Prinsip-prinsip pengajaran tersebut antara lain dikemukakan Tresmini et al. Tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, membaca adalah proses bahasa, yaitu anak yang akan belajar membaca harus memahami hubungan antara membaca dan bahasanya. Membaca dikatakan sebagai suatu proses karena salah satu langkahnya yang esensial adalah dengan bahasa yang dilisankan. Siswa memfokuskan membaca pada kata-kata tunggal dan huruf-huruf dalam kata, kemudian menyembunyikan. Yang kedua, selama setiap periode pengajaran membaca, siswa harus membaca dan mendiskusikan sesuatu yang dipahaminya. Siswa dapat memberi penjelasan pada bagian melalui pengalaman siswa dari kekuatan dan keindahan bahasa yang dibacanya. Misalnya, penggunaan kata-kata yang tidak tepat menebak makna kata. Ketiga, pengajaran akan membawa anak untuk memahami bahwa membaca harus berarti. Prinsip ini tidak mengimplikasikan bahwa sejumlah periode pengajaran tidak dapat memfokuskan pada keterampilan yang terisolasi seperti hubungan bunyi-bunyi huruf. Menurut prinsip ini, membaca lebih dari sekedar sebagai proses mekanis, walaupun bukan termasuk membaca kritis. Yang keempat, perbedaan siswa harus jadi pertimbangan utama dalam pengajaran membaca. Dalam mengajarkan membaca, guru harus memperhatikan dan menerapkan filosofi pendidikan. Yang kelima, sepantasnya pengajaran membaca bergantung pada diagnosis pada setiap kelemahan dan kebutuhan siswa. Prinsip ini dapat diaplikasikan untuk pengajaran kelas-kelas khusus untuk pengajaran remedial membaca. Yang keenam, diagnosis yang baik tidak akan berguna kecuali bila dilaksanakan dalam rancangan. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan membaca, guru perlu melakukan tes sehingga kelemahan-kelemahan siswa dalam aktivitas membaca dikurangi. Ketujuh, beberapa teknik, latihan atau prosedur yang diberikan mungkin lebih baik dikerjakan dalam sejumlah siswa dengan yang lain. Karena itu, guru membaca harus menggunakan pendekatan yang bervariasi. Prinsip-prinsip pengajaran dalam membaca di atas
perlu diketahui dan dipahami, karena hal itu perlu untuk mendapatkan hasil membaca yang maksimal, terutama untuk guru dalam menerapkan pengajaran membaca. Perencanaan pembelajaran membaca. Keputusan pada dasarnya dilandasi oleh kemampuan guru dalam membuat keputusan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Salah satu dimensi penting dalam membuat keputusan tersebut terletak pada keputusan guru dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Berbicara tentang menyusun perencanaan pembelajaran membaca, langkah awal yang harus secara tepat ditentukan guru adalah menentukan tujuan program pembelajaran yang dirancangnya. Secara lebih terperinci, tujuan program pembelajaran membaca bagi siswa yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, merekognisi arti penting tujuan membaca bagi kegiatan membaca. Yang kedua, membaca dengan berbagai gaya dan cara sesuai dengan tujuan baca yang ditetapkannya. Yang ketiga, merespons teks secara penuh dan akurat sesuai dengan kebutuhan tujuan baca. Yang keempat, merekognisi bahwa pendekatan membaca top down atau wacana mata, bottom up atau mata wacana sangat berguna dan digunakan sesuai kebutuhan. 5. Sadar bahwa dia tidak dapat memahami teks dan mampu menemukan sumber ketidakpahamannya sehingga ia akan mampu pula mencegahnya kemungkinan hal terjadi di masa yang akan datang. 6. Tidak merasa cemas ketika ia tidak memahami setiap kata, kecuali jika dibutuhkan keakuratan makna dari kata-kata tersebut. 7. Menggunakan teknik membaca cepat untuk meyakinkan bahwa ia hanya membaca bagian-bagian terpenting dari suatu wacana guna membantu pemerolehan pemahaman secara berurutan. Yang kedelapan, menggunakan informasi nonlinier sebagai tambahan dalam meningkatkan pemahaman. Yang kesembilan, menggunakan kemampuan memahami kata, kalimat, paragraf guna membangun pemahaman sederhana tentang isi bacaan. Yang ke-10, menggunakan organisasi retoris untuk membantu interpretasi dan rekognisi. Langkah kedua yang harus secara tepat ditentukan dalam menyusun program pembelajaran membaca adalah mempersiapkan berbagai kebutuhan bagi siswa selama proses membaca. Beberapa keluhan yang harus dipertimbangkan tersebut antara lain: 1. Memilih bahan bacaan atau pertimbangan isi dan keragaman materi, dan sebaiknya materi berupa materi lintas kurikulum. Yang kedua, menentukan panduan membaca yang tepat. Dan 3. Menentukan strategi baca yang tepat. Langkah yang ketiga adalah menentukan kebutuhan agar siswa memiliki kemauan membaca. Dalam tahap ini, guru harus benar-benar menyusun strategi agar siswa terdorong untuk memiliki kebiasaan membaca yang baik. Kebiasaan ini diharapkan bukan tumbuh dalam lingkungan sekolah, tetapi juga tumbuh dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dalam konteks pembelajaran, kebiasaan membaca yang baik dapat diawali dengan menugas bacakan siswa untuk membaca buku. Berbagai persiapan pembelajaran membaca di atas tentu saja diakhiri dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun RPP ini, hendaknya diperhatikan bahwa proses pembelajaran membaca senantiasa terdiri atas 3 kegiatan, yakni kegiatan prabaca, kegiatan membaca, dan kegiatan pascabaca. Kegiatan ini akan diuraikan pada subbab berikut. Prosedur pembelajaran membaca. Prosedur pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan, yakni tahapan prabaca, tahapan membaca, dan tahapan pascabaca. Ketiga tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kegiatan prabaca. Guru yang efektif harus mampu mengarahkan siswa kepada topik pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Rahim 2007.
mengemukakan bahwa pengajaran membaca dilandasi oleh pandangan teori skemata. Berdasarkan pandangan ini, membaca adalah proses pembentukan makna terhadap teks. Sehubungan dengan teori ini, guru yang efektif seharusnya mampu mengarahkan siswa agar lebih banyak menggunakan kemampuan topik untuk memproses ide dan pesan suatu teks. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dalam teks bacaan. Untuk menjadi pembaca yang sukses, siswa membutuhkan berbagai skemata. Skemata adalah latar belakang untuk pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Menurut Rahim 2007 mengemukakan beberapa teknik yang bisa dilakukan guru untuk mengaktifkan skemata siswa melalui kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca yang dimaksud ialah sebagai berikut. Guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan para pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang para pelaku, tokoh, dan akhirnya guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan siswa. Pada tahapan ini, guru berusaha menggunakan berbagai cara. Dengan menggunakan media suara yang bervariasi, mungkin juga berhenti berbicara. Gerakan-gerakan misalnya gerakan tangan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Variasi kegiatan pembaca yang lain dikemukakan oleh Hadley. Hadley tahun 2001 menyatakan minimal ada 3 kegiatan prabaca yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran membaca, yakni A. Curah pendapat untuk membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks. B. Melihat judul tulisan, headline bacaan, grafik, gambar, atau unsur visual lain yang ada dalam bacaan. C. Merumuskan prediksi isi bacaan. Kegiatan prabaca. Sejalan dengan pendapat di atas, Nuttall tahun 1996 menyatakan dalam tahapan prabaca, guru harus melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. A. Menjelaskan alasan dan tujuan membaca. B. Memperkenalkan teks bacaan. C. Mengeset tugas baca secara top-down. D. Membagi teks panjang ke dalam beberapa bagian. E. Menyusun pertanyaan pemandu. Gambaran kegiatan prabaca yang dikemukakan Cox tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut. A. Menjelaskan gambaran awal bacaan. Gambaran awal bacaan berisi informasi yang berkaitan dengan isi cerita yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman. B. Petunjuk untuk melakukan antisipasi. Petunjuk antisipasi merupakan sarana kegiatan awal membaca yang bermanfaat. C. Pemetaan semantik atau peta konsep. Pemetaan semantik ini merupakan strategi prabaca yang kegiatannya memperkenalkan kosakata yang akan ditemukan dalam bacaan dan dapat mengunggah skemata yang berkaitan dengan topik bacaan. Pembelajaran membaca tanpa kegiatan prabaca merupakan pembelajaran membaca yang tidak berarah dan tidak bertujuan, serta tidak akan mampu menggali potensi siswa yang sesungguhnya. Kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca, dilaksanakan kegiatan inti pembelajaran membaca. Tahapan ini sering disebut tahapan membaca. Pada tahap ini, banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Penentuan strategi baca ini sekali lagi harus benar-benar dipertimbangkan guru sebagaimana telah kita bahas pada bab lain buku ini. Kegiatan membaca secara umum Brown tahun 2001 mengemukakan bahwa dalam kegiatan inti baca terdapat beberapa model membaca yang dapat digunakan atau harus dipilih berdasarkan seleksi ketepatannya. Kegiatan membaca. A. Model metakognitif. Model metakognitif diberikan kepada siswa pada saat membaca. Model ini memberikan efek positif kepada pemahaman seseorang sebab dapat meningkatkan keterampilan belajar. B. Model linear. Model membaca linear atau sering disebut model bottom up memandang bahwa bahasa yang mewadahi teks
menentukan pemahaman. C. Model psikolinguistik. Model ini memandang kegiatan membaca sebagai bagian dari proses pengembangan skemata seseorang, yakni pembaca secara simultan atau terus-menerus menguji dan menerima atau menolak hipotesis yang ia buat sendiri pada saat proses membaca berlangsung. D. Model interaktif. Model ini merupakan kombinasi antara pemahaman model top-down dan model bottom-up. Pada model interaktif, pembaca mengadopsi pendekatan top-down untuk memprediksi makna, kemudian beralih ke pendekatan bottom-up untuk menguji apakah hal itu berhasil dikatakan oleh penulis. Artinya, kedua model tersebut terjadi secara simultan pada saat membaca. Tujuan dari model ini adalah memberikan siswa strategi yang membantunya menjadi pembaca yang mandiri, yang dapat memonitor pemikirannya ketika proses membaca dan menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan teks yang sedang dibacanya. Kegiatan pascabaca. Kegiatan pascabaca merupakan kegiatan pemantapan terhadap hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Menurut Bruce Rahim tahun 2007 mengemukakan bahwa kegiatan pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kegiatan pascabaca. Berikut adalah penjelasan strategi yang diungkapkan oleh Remini tahun 2006, halaman 100. A. Memperluas kesempatan belajar. Strategi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan informasi yang ingin didapat dari topik yang telah dibacanya. B. Mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pascabaca diarahkan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang segala macam informasi yang diperoleh dari teks. C. Mengadakan pameran visual. Hasil belajar tidak hanya dapat disampaikan kepada pihak lain dalam bentuk verbal, tetapi juga dapat disampaikan secara visual. Kegiatan pascabaca menurut Nuttall tahun 1996 memberikan alternatif lain yang dapat guru pilih pada kegiatan pascabaca. Beberapa alternatif tersebut adalah sebagai berikut. A. Membandingkan hipotesis atau prediksi yang disusun pada tahap prabaca dengan isi bacaan sehingga jika prediksi tersebut meleset, siswa diajak untuk membangun pemahaman baru atas isi wacana. B. Membangun respons atau isi bacaan. C. Diskusi dan adu argumen tentang isi bacaan. D. Membahas isi wacana secara utuh dan menyeluruh. E. Membuat tulisan reproduksi atau rangkuman atas isi wacana. F. Menguji pemahaman membaca. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah pembelajaran membaca yang dilakukan sekolah harus mencerminkan 3 tahapan, yakni tahapan prabaca yang identik dengan kegiatan awal pembelajaran, tahapan membaca, dan tahapan pascabaca yang identik dengan kegiatan inti dan penutup pembelajaran. Tahapan-tahapan ini wajib sifatnya karena melalui tahapan inilah akan tergambar jelas aktivitas siswa belajar. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran bahwa pembelajaran adalah serangkaian aktivitas siswa belajar. Tanpa aktivitas, siswa kegiatan yang dilakukan bukan pembelajaran membaca. Simpulan, langkah awal guna meningkatkan keberhasilan pembelajaran membaca adalah memahami berbagai prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Pembelajaran pada dasarnya dilandasi oleh kemampuan guru dalam membuat keputusan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Salah satu dimensi penting dalam membuat keputusan tersebut terletak pada keputusan guru dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Demikian pula dalam pembelajaran membaca,
Guru harus mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.